Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Imam Masjid Baitur Rahim ingkang kawula hormati, sesepuh bini sepuh, para alim ulama Masjid Baitur Rahim ingkang kawula hormati, bapak, ibu-ibu, dan mas-mas ataupun mbak-mbak yang kami hormati, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang telah banyak melimpahkan kenikmatannya kepada hamba-hambanya. Dari kita bangun pagi sampai nanti menjelang tidur merupakan kenikmatan yang tiada tara. Semuanya itu faminallah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah pengaosan Masjid Baitur Rahim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid yang mulia ini, dan kita niatkan duduk kita untuk memperdalam ilmu agama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga dengan apa yang kita niatkan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah, bapak, ibu, rekan-rekan remaja, remaji rahimani wa rahimakumullah, Pak, Bu, Mas, Mbak, panjenengan ngertos boten, tahu tidak, orang yang terkaya di dunia kinten-kinten sinten? Sinten Mbah, Pak? Ya, mama saya biasanya ngerti, apal banget ya. Ya, karena kalau mas-mas, mbak-mbak, remaja-remaji itu tidak asing ya dengan teknologi ya. Apalagi zaman sekarang ya, gadget, Android ya, sudah tidak asing bagi kaum muda. Nah, kita mau cari apa saja ya, menu apa saja ya, itu sudah tinggal ketik ya, kemudian keluar ya informasi-informasi yang dibutuhkan ya. Subhanallah ya. Ini merupakan kemudahan ya bagi kita semuanya ya. Kinten-kinten sinten? Sebutkan salah satunya mungkin ya. Pengusaha misalkan ya, boleh ya. Pemain sepak bola boleh.
Dalam ya, pemain sepak bola Indonesia kira-kira siapa? Ya, yang ya penghasilannya miliar ya. Iya. Yang sudah gantung sepatu apa ya? Iya. Ya, Masya Allah ya, hafalkan ya. Masya Allah, barakallahu fik ya, Masya Allah. Kemudian ya, siapa lagi selain yang disebutkan tadi? Masya Allah ya. Atau artis? Masya Allah ya. Ya. Ya Mas. Masya Allah ya. Ya betul ya. Ya penghasilannya bisa sampai m ya. Ya kalau kita berapa? Iya ya. Masya Allah ya. Itulah ya orang-orang yang ya sukses dalam dunianya ya. Orang-orang yang kaya ya. Masya Allah ya. Belum lagi ya, belum lama ya, tahun 2018 ya kita dikejutkan, dikejutkan ya di ya medsos, di media ya, di televisi ya, ada seorang pengusaha yang kaya raya ya, sampai-sampai matinya itu ya apa, hartanya ikut dikubur ya, hartanya ikut dikubur nih nggih. Sinten? Siapakah? Iya. Oh nggak tahu ya. Ya emasnya ya, emasnya itu senilai berapa? M pokoknya lah ya. Iya. M-an ya. Itu ikut dibawa ya. Ikut dikubur ya. Masya Allah ya. 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 Namanya ya, kalau tidak salah ya, Sharon apa ya? Iya. Dari Trinidad ya. Dan yang lain-lainnya. Itulah gambaran ya fenomena yang ada ya. Dan bahkan di tahun dewasa ini, tahun pandemi ya, tahun pandemi nggih, tahun Pak Gebluk nggih Pak Bu, nah niku nggih. Ya, banyak sekali ya kematian ya. Berita-berita di mana-mana ya. Mbuh gue wong sugih, mbuh gue wong kere ya, iya. Entah itu pengusaha, entah itu pejabat, entah itu apa ya. Kita ya mendengar, melihat ya melalui media massa ya. Nah, orang-orang yang seperti itu coba kita amati ya. Kita amati ya secara ya kekayaan ya. Orang-orang yang kaya tentunya ya, yang tadi kita sebutkan ya. Kita amati ya. Mereka sukses nopo sukses. Sukses ya. Sukses ya. Pasti sukses ya. Sukses disebut sukses ya. Sukses punya nopo man ya. Nah, punya mobil yang harganya miliaran ya. Punya apa lagi, emas yang harganya miliaran. Punya rumah apa lagi ya? Iya. SSSS? Oh enggak ya. SM ya, sangat mewah ya. Masya Allah ya. Sukses. Pertanyaannya lagi ya. Poin yang kedua. Ini nih. Di antara orang-orang yang sukses itu, apakah mereka bahagia? Dalam dereng mesti nggih. Betul itu ya. Iya, belum pasti mereka itu bahagia ya. Kebahagiaan itu menurut ya, ini rekan-rekan remaja-remaji dan bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kebahagiaan itu apa sih ukurannya? Standarnya apa? Niku, nggih. Kebahagiaan itu apa sih standarnya? Berarti wong sing bahagia niku wong sing sukses, wong sing kathah dunyane ngaten nggih. Yang banyak harta bendanya, emasnya pati grendel ya. Ya, kincing-kincling ya,
sikile miring melu dikalungi. Kaya ora ya. Mboten nggih, iya. Teng mriki kita mboten enten, nggih, mboten enten. Teng mriko-mriko, nggih. Nah itu, ya. Standarnya apa? Apakah hanya standarnya itu kebahagiaan, terpuaskan dengan semua fasilitas? Nah ini, puas, bahagia, ya. Kemudian ada cerita lagi, nggih. Wah, ya. Gue nih baru dapat, ya, order, nah, 5M bro, masya Allah, ya. Terus anak gue juga baru sukses nih di perusahaan mana, ya, Euro, ya, iya, masya Allah, ya. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Alhamdulillah. Ya kalau kita alhamdulillah, ya, iya, kita perhatikan ya mereka, ya. Mereka menceritakan, ya, semua fasilitas dunia. Mereka menceritakannya, ya. Begitu bangga, begitu senang, ya. Mereka, ya, menganggapnya itu sebuah kesuksesan. Tapi apakah itu ukurannya? Harta dan benda menjadi kebahagiaan? Ya, kita lihat lagi, ya, fenomena kehidupan yang glamor, ya, di kalangan, ya, orang-orang yang kaya atau yang sukses menurut pandangan mereka, ya. Ya, kita lihat, ya, ada yang mereka terjerat dengan kasus nopo, kasus narkoba, terus kemudian ada yang nun sewu matine niku nopo, matinya kenapa? Bunuh diri, gantung diri. Na'udzubillah min dzalik. Nah itu. Dalam. Oke. Nunggu ya. Jadi fenomena itu membuat kita merenung, ya, merenung, ya. Apakah itu, ya, sebuah kesuksesan? Apakah itu sebuah kebahagiaan? Ya, secara fasilitas oke, toyib, ya. Mereka, ya, enak kemana-mana, ya, terjamin, ya, terjamin, ya. Kalau kita kemana-mana, ya, belum tentu terjamin, ya. Ngutang, ya, mau ke luar negeri, ya, masya Allah, ya, iya. Apalagi mau perjalanan jauh, ya, nggak ada uang, ya, masya Allah, ya. Kalau mereka mudah, ya, mudah, semuanya mudah, ya. Namun apakah itu dianggap kesuksesan, ukuran kebahagiaan? Itu, ya. Nah, ya, baiklah, ya. Kita coba, ya, merenung lagi, ya. Kita melihat kisah-kisah, ya, zaman old, ya. Zaman apa? Pak? Iya, nek remaja wis, ya, iya, wis pinter, ya, iya. Iki sing mbah-mbah niki zaman apa, Mbah? Nah, iya. Ya, zaman dahulu, ya, bahola, ya. Iya. Kita lihat, ya, kita lihat para raja-raja. Nah, kita lihat nih para raja-raja nih, ya. Kita lihat para raja-raja. Ya. Dikisahkan dalam Al-Qur'an. Nah, kalau Al-Qur'an yang berbicara berarti apa? Kisahnya apa? Benar, ya, tanpa ada keraguan. Bahaya kalau ragu. Nggih mboten? Ya. Dzalikal kitabul la raiba fih. Nggih mboten? Itulah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun, ya. Tidak ada keraguan, ya. Nah, dikisahkan dalam Al-Qur'an, ya. Iya. Ada seorang raja, ya, yang kaya raya, ya, penguasa, ya. Namun ia bagho, melampaui batas, ya. Sewenang-wenang, ya, zalim terhadap
rakyatnya. Ya. Siapa itu yang dikisahkan ya oleh Ibnu Katsir ya? Beliau ya hidup selama 400 tahun di daerah dalam Mesir, Mayrok ya. Ya, Babilonia. Siapakah itu? Pada zamannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Siapa? Nggih, leres niku. Namrud, Raja Namrud ini ya. Ya. Suksesnya kayak apa ya? Kalau kita lihat ukuran sukses, nggih mboten. Tapi apa yang terjadi? Tatkala diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui siapa? Utusannya, nabinya, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ya. Alam taro ilal ladzi hajja Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 258. Surah Al-Baqarah ayat 258. Alam taro ilal ladzi hajja Ibrahim. Tidakkah kamu memperhatikan tatkala ada orang yang mendebat alladzi ya, yaitu ada orang, siapa itu ya, siapa? Para mufassirin mengatakan Namrud ya, mendebat Nabi Ibrahim ya, mendebat Nabi Ibrahim ya. Kita buka lanjutannya ya. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala ya berfirman ya, alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahullahul mulk id qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Apakah kamu tidak memperhatikan kepada orang yang mendebat Ibrahim tentang Robnya, dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikannya al-mulk, kekuasaan ya, kekuasaan. Id qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tatkala itu Nabi Ibrahim memperingatkan dan mengatakan rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Ya, katakanlah ya bahwasanya Rabbku yaitu yang yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan yang mematikan ya. Maka apa jawab Namrud? Apa jawabnya? Diteruskan dalam ayat tersebut, qala ana uhyi wa umit. Qala ana uhyi wa umit. Kita lihat ya redaksi tersebut ya. Ia mengatakan ana uhyi wa umit. Akulah yang menghidupkan dan yang mematikan. Kalimat tersebut ya. Niku kinten-kinten kalimatnya pripun niku? Aku sing uripna kalau sing matikna kuwi aku, kata Namrudnya. Kinten-kinten atus pundi niku? Istikbar, sombong karena dirinya mengaku sebagai Tuhan. Itulah ya. Gambaran para raja ya. Mereka sukses ya. Tapi tatkala diingatkan untuk menyembah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, mereka sendiri malah sombong ya. Mereka mengatakan uhyi wa umit ya. Raja Namrud mengatakan akulah yang menghidupkan dan yang mematikan ya. Kemudian ya, satu kisah lagi, raja lagi yang sudah ma'ruf ya oleh kita semuanya ya, yang mengaku Tuhan juga ya, yang Masya Allah ya, punya kekuasaan yang besar ya, punya pasukan yang banyak ya, punya insinyur ya. Siapa? Ya betul ya, Raja Fir'aun ya.
Faqala ana rabbukumul a'la. Ya. Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la. Sungguhnya aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, a'la, yang paling tinggi. Kesombongan juga, ya. Kesombongan. Itulah orang-orang yang kaya, yang sukses, ya, yang perkasa, ya. Tapi apa? Apakah ia bahagia? Apakah ia bahagia? Tidak. Bahkan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya Raja Namrud. Ya, Raja Namrud. Raja Namrud disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dalam lalat ba'udah. Ba'udah niku napa? Seekor nyamuk. Seekor nyamuk, ya. Seekor nyamuk. Ya. Dalam, ya, dikisahkan dalam tafsir, ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus seekor nyamuk. Kemudian nyamuk-nyamuk itu menyerang, ya. Nah, kemudian masuk ke dalam hidungnya. Lalu hidungnya kemudian apa? Memakan muhnya, memakan otaknya sampai habis, ya. Bahkan dikatakan sampai berapa hari? 40 hari. 40 hari tersiksa. Itulah akhir dari seorang raja, ya, yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-Nya, ya. Kemudian Raja Fir'aun, ya. Raja Fir'aun akhir hayatnya bagaimana? Bahagia? Tidak, ya. Justru apa? Dibinasakan dengan cara apa? Ditenggelamkan, ya, ditenggelamkan. Semuanya, ya. Akhir hayat kehidupan orang-orang yang, ya, mereka lalai, ya, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian, ya, dibinasakan, ya. Nah, kemudian juga kita melihat fenomena, ya, di Indonesia ini, ya, orang-orang yang sukses, ya, mereka tadi kita sebutkan, ya, Bapak juga sudah, ya, mendengarnya, melihatnya melalui berita-berita, ya. Mereka ada yang bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Itu bukanlah kebahagiaan. Berarti kebahagiaan tidaklah diukur dengan harta. Dengan harta, ya. Dengan harta, bukan. Kebahagiaan itu diukur dari ketentraman hati. Ketentraman hati. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal hina kathratul arad, walakinnal hina ghinan nafs." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah orang yang kaya itu banyaknya harta, ya. Namun orang yang kaya itu adalah kaya hati. Dia merasa cukup. Dia merasa cukup. Merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ada pertanyaan. Loh, Pak Ustadz, tapi ya deneng kayak bahagia bae lho, ya. Tanggaku kayak, nah, ya tanggaku deneng ya walaupun ya sholatnya ora rajin lah, bolong-bolong lah, ya. Ya kayak sukses, kayak bahagia. Ayo anaknya ya sekolahnya dhuwur-dhuwur, ya kan? Anakku ya sekolahnya dhuwur-dhuwur, terus ya rezekinya lancar lah, kayak bahagia. Ayo, ya. Itu juga ukuran kebahagiaan, ya. Ada lagi, ya. Pak Ustadz, ya, kayak juga kayak, ya, dulurku, ya, dulurku. Tadi tetangganya, sekarang ya saudaranya, ya.
itu juga bahagia tuh ya. Sudah punya istri, istrinya ya cantik ya, anaknya sukses-sukses ya. Iya. Setiap hari ya kalau kita makannya makan apa? Pak, Bu, Mas, Mbak. Makan apa setiap hari? Segandok ya. Nasi telur ya. Ya. Kalau mereka apa? Masya Allah ya, daging terus ya. Daging terus kok malah apa? Asam urat ya. Asam urat mongko malah ya. Nah itu ya. Makanya yang enak-enak ya. Terus setiap hari shopping ya. Iya. Mari ngendi shoppingnya. Iya. Lagi PPKM ya. Iya. Tapi tetap ada saja yang shopping ya kan. Padahal lagi PPKM ini ya, lagi pandemi ini dampaknya ya bagi ekonomi itu sangat terasa sekali. Nggih mboten? Keuangan ya terasa sekali ya. Kerasa napa mboten? Rasa nggih. Murid gawean mandan angel, akeh sing PHK. Nggih mboten? Kerasa ya. Ya itu. Nah, tapi ada juga yang seperti itu, masih tetap shopping glamor ya. Masya Allah. Belum nanti ya tiap tahun baru ya ganti merek. Napa sing ganti merek kendaraannya? Nggih mboten? Iya. Kadenengnya sukses Pak, kayak bahagia kayak bisa guyu-guyu Pak. Kowe berarti bahagia, kowe berarti sukses ya. Ya biasa baik ya. Orang kena apa-apa, orang kena musibah. Berarti kan kue sukses bahagia. Ya, begitu. Ya, iya. Ya orang sholat deneng, orang jengking ya. Nah itu. Ya, kenapa kita yang ya? Nah ada lagi yang sebaliknya ya. Ya saya juga pernah mendengar sendiri ya. Jan wis ndonga ping kopang kaping ya. Jengking ya, sholat ya. Masya Allah ya. Iya. Masih kayak bayar cek ini loh. Nah, ya. Seperti itu ya. Begitu ya. Apakah itu ya sebuah kebahagiaan ya? Apakah itu ukurannya ya? Bukan ya. Sekali lagi bukan ya. Justru itulah yang dinamakan dengan judulnya ini apa? Istidraj. Itu yang dinamakan istidraj. Apa? Kenikmatan yang semu, kebahagiaan yang semu. Ya. Diulur ya. Masih kemutan Mas, Mbak, Pak, Bu. Zamane ya, kita itu masih kecil ya. Bermain layang-layang ya. Nggih mboten? Nek layang-layang niku pripun? Nek ya, diunda ngertos mboten diunda. Ya, diterbangkan ya. Nah, itu pasti apa benangnya? Ditarik dulu benangnya apa diulur? Diulur ya. Ya diulur ya. Kemudian baru ditarik. Nggih mboten? Nah itu, diulur disit ya kan? Ketika kita kepengin tinggi layangannya ya kan, pasti kita ulur, gimana? Ulur. Nek narik kan kayak kiye, ya kan? Ulur. Nah ini diulur. Ya, seperti itu ya analoginya ya. Diulur, dibiarkan ya. Ia berada dalam kenikmatan yang ia ya, padahal ia tidak mengetahui ya, padahal ia lalai. Nah itu ya. Dan dia tidak merasakan bahwasanya kenikmatan itu adalah sebuah ujian. Loh, diparingi nikmat kok ujian kepriwe sih? Gimana? Nikmat itu ujian. Nggih. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ya. Dalam surah Al-A'raf ya. Inna balawnahum bil hasanati wasayyiati
la'allahum yarji'un, yang artinya ya, sesungguhnya kami telah menguji mereka, sesungguhnya kami menguji mereka dengan apa? Bil hasanat ai an-ni'am, dengan kenikmatan-kenikmatan. Nah, berarti nikmat itu adalah ujian. Ya. Wal wassayiat, dan dengan keburukan-keburukan ya. Maksudnya apa? Al-masaib, dengan musibah-musibah. Dengan pagebluk, dengan pandemi, ngimuten. Itu juga ujian. Untuk apa sih tujuannya? Untuk apa? Untuk apa? La'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas lagi ya, istidraj ini, istilah istidraj ini disebutkan dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. Hadis ini berasal dari sahabat siapa? Uqbah bin Amir, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, siapa? Ya, yang hafal hadisnya? Ayo. Innallaha yu'til ngabda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'asihi wa huwa muqimun ala ma'asihi fa innama dzalika minhu istidrajun au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tatkala memberikan kepada seorang hamba berupa dunia yang ia senangi, berupa dunia yang ia senangi ya, dan ia terus dalam keadaan atau di atas kemaksiatan, maasi ala maasi, senantiasa dalam kemaksiatan ya, senantiasa ya. Maka hati-hatilah, itulah yang dinamakan dengan istidraj. Itulah yang dinamakan dengan istidraj ya. Diwehi dunia sing akeh ya, nganti kelalen ya, diparingi harta sing akeh, anak-anak sing gagah-gagah, sing sukses-sukses nggih mboten. Terus napa malih ya, kesuksesan dunia ya, tapi apa, tidak digunakan nikmat-nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku sing namine istidraj, diulur nggih, dilur. Nah niku ya, itulah yang dinamakan istidraj ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya dalam surah Al-A'raf juga, sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin ya. Dan kami kata Allah Subhanahu wa taala akan menundanya ya, berangsur-angsur membiarkannya terjerumus dalam kebinasaan ya, dari arah yang ia tidak mengetahuinya. Wa umli lahum, dan kami biarkan mereka ya. Inna kaidi matin, sesungguhnya rencanaku itu kuat ya. Berkata ya Sufyan Ats-Tsauri ya, mengatakan ya bahwasanya yang dimaksud istidraj itu yaitu apa?
nusbihu alaihimun ni'am, ya. Allah Subhanahu wa taala melapangkan ni'am, kenikmatan-kenikmatan, ya. Tapi apa? Wa nunsihim asyukra. Namun melalaikan, melupakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan istidraj, ya. Karena sudah Isya ya. Sudah Isya, ya. Kita cukupkan untuk kajian ini, ya. Dan sebagai kesimpulan, ya, kita boleh, ya, kita boleh menyebutkan nikmat-nikmat, dan kita boleh, ya, mencari kehidupan dunia, kita boleh, ya. Bahkan kita boleh sukses secara duniawi, boleh. Namun apa? Tidak boleh melalaikan, tidak boleh melalaikan. Tetap harus taat, menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru tambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid, ya. Nah itu, ya. Jika kalian bersyukur, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmatnya. Tetapi sebaliknya, jika kalian kufur, ingkar, sesungguhnya adab Allah, siksa Allah sangat pedih. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.